قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ketemu lagi di channel pemberantas kemaksiatan kaum muslimin. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silakan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Dan kaum muslimin, di sini kami akan mengajak Anda untuk menyimak sebuah video dari Pak Rizik Syihab. Ini video yang sangat konyol dan membagongkan. Pak Rizik Syihab mencak-mencak, marah-marah ketika para asatidz salafi menyampaikan fakta bahwa sesuai dengan nas, sesuai dengan dalil yang sahih, bahwasanya bapak dan ibu Nabi itu di neraka. Pak Rizik Syihab mencak-mencak, marah-marah, mengatakan bahwa para asatidz salafi mereka itu tidak beradab, tidak berakhlak, kurang ajar karena mencaci maki orang tua Nabi, mengkafirkan orang tua Nabi, mengatakan bahwa orang tua Nabi itu di neraka. Dan coba kita simak dulu videonya kaum muslimin. Jadi saya tanya sekali lagi, kalau begitu akhlak perlu dijaga tidak? Wajib dijaga tidak? Siap jaga akhlak? Siap tinggikan akhlak? Siap utamakan akhlak? Takbir! Sallu ala Nabi! Yang Wahabi datang caci maki ibu bapak Nabi. Ini yang Wahabi sekarang masuk di TV, di radio, di mimbar, apa dia bilang? Ibu bapak Nabi musyrik, masuk neraka. Alasannya kita punya dalil, punya hadis. Lu pikir lu doang yang punya dalil? Lu pikir lu doang yang baca hadis? Saudara, ahlus sunnah wal jamaah, pendapat yang mu'tabar, pendapat yang mu'tamad, bahwa ayah ibu Nabi adalah min ahlil fatrah, bukan musyrik, tidak masuk neraka. Saudara yang mengatakan ibu bapak Nabi kafir, musyrik, masuk neraka, kurang ajar, tidak punya akhlak. Saudara, Ikrimah putra Abu Jahal Nabi hormati, Nabi nggak mau cerita yang bapaknya musuh Allah. Sekarang ada ngaku umat Nabi, saudara, di mimbar teriak-teriak ibu bapak Nabi kafir, ibu bapak Nabi musyrik, ibu bapak Nabi masuk neraka, kurang ajar, tidak punya akhlak. Saudara, jadi kalau ilmu masih sedikit, jangan sok jadi ulama besar. Atau sekurangnya, kalau dia tetap yakin ibu bapak Nabi itu kafir, cukup buat dia, nggak perlu teriak di atas mimbar. Apalagi di negeri ahlus sunnah wal jamaah. Ini negeri ahlus sunnah, bukan negeri Wahabi, saudara. Kita dari kecil, kita dengar dari guru-guru kita, ibu bapak Nabi ahli fatrah. Kita diajarin cinta ibu bapak Nabi. Tahu-tahu ada makhluk baru nih, makhluk Wahabi. Saudara, datang caci maki ibu bapak Nabi, nggak disembelih, ahlus sunnah udah bagus, saudara. Betul? Tuh kaum muslimin ya, Pak Rizik Syihab berbicara masalah adab, masalah akhlak yang katanya harus dijaga. Sementara dia sendiri kalau ceramah berkoar-koar, teriak-teriak sampai urat lehernya keluar semua. Tapi di sisi lain dia pula yang menuduh para asatidz salafi yang kurang ajar, yang nggak beradab, yang nggak berakhlak, yang teriak-teriak ketika menjelaskan bahwa orang tua Nabi itu di neraka. Padahal nggak ada sama sekali para asatidz salafi yang teriak-teriak mengatakan kurang ajar, kemudian mencaci maki orang tua Nabi meskipun di neraka. Nggak ada kaum muslimin. Jangankan orang tua Nabi, ya, mencaci maki Abu Jahal saja nggak ada. Coba lihat ceramahnya para asatidz salafi. Ada nggak mereka yang mencaci Fir'aun, mencaci Abu Jahal? Nggak ada. Mereka hanya menjelaskan sesuai dengan dalil, baik Al-Quran maupun sunnah. Nabi Muhammad SAW sendiri ditanya oleh seorang sahabat, Aina Abi? Ya, kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan, Abaka finnar, bapakmu di neraka. Kemudian orang itu berpaling. Kemudian Nabi memanggil, wahai fulan, inna abi wa abaka finnar. Sesungguhnya bapakku dan bapakmu sama-sama di neraka. Salahnya di mana? Itu dalil yang sahih. Ya. Dan
Nggak ada para asatidz salafi menjelaskan tentang permasalahan itu sambil teriak-teriak, sambil caci maki. Nggak ada ya. Coba kita lihat, di sini ada video dari Ustadz Firanda Adirja, di mana beliau ini menjelaskan dengan detail, ya, sekaligus menjadi bantahan untuk apa yang diucapkan oleh Pak Rizik Syihab, bahwasanya orang tua Nabi itu adalah ahlul fatrah yang tidak akan dihukum. Karena sesuai dengan dalil, ya, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengadab suatu kaum sampai diutus kepada mereka seorang rasul. Kita simak videonya, kaum muslimin. Bagaimana dengan kedua orang tua Nabi SAW? Karena beliau berdua meninggal ketika anaknya belum diangkat jadi Nabi. Ya, inilah di antara pendapat yang diungkapkan oleh Suyuti dan yang lainnya, bahwasanya mereka meragukan bahwasanya kedua orang tua Nabi meninggal dalam kondisi apa? Musyrik. Karena mereka berdalil bahwasanya kedua orang tua Nabi hidup di masa fatrah. Masa fatrah itu adalah masa sebelum diutus Nabi berikutnya. Ya, Nabi Isa alaihissalam, Rasulullah SAW lahir pada tahun sekitar 671 apa? Masehi. Nabi Isa umurnya ya kira-kira 600 tahun antara Nabi dengan siapa? Nabi Isa. Setelah Nabi Isa meninggal dunia, tidak ada Rasul yang lain kecuali siapa? Rasulullah. Berarti 600 tahun itu masa apa? Masa fatrah. Ya, menurut mereka orang yang hidup di masa fatrah tidak ada yang masuk neraka. Orang yang hidup di masa fatrah tidak ada yang masuk neraka. Karena Allah berfirman, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula." Kami tidak mungkin mengadab sampai kami mengutus seorang rasul. Para ulama telah menjelaskan ayat ini, dan ini dijelaskan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala dan yang lainnya, bahwasanya kami tidak akan mengazab sampai diutus rasul atau orang yang mewakili rasul atau selama ajarannya masih ada. Oleh karenanya, ajaran tentang tauhid yang ditinggalkan oleh Nabi Ismail alaihissalam di kota Mekah, ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim, masih tersisa. Meskipun Nabi Muhammad belum diutus. Oleh karenanya, di zaman fatrah tersebut ada orang-orang dikenal dengan Al-Ahnaf, yaitu orang-orang yang bertauhid tidak melakukan kesyirikan. Di antaranya Waraqah ibn Naufal. Waraqah ibn Naufal beragama Nasrani tapi dia tidak berbuat syirik. Sehingga dia meninggal dalam kondisi muslim. Rasulullah mengabarkan, la tasubbu Waraqah. Jangan kalian mencaci maki Waraqah, sungguhnya aku melihat bagi Waraqah surga, satu surga atau dua surga. Jadi dia meninggal dalam masuk surga. Ya. Sebaliknya ada orang-orang yang divonis oleh Nabi dalam neraka jahanam meskipun di masa fatrah. Contohnya siapa? Contohnya Amr bin Luhai al-Khuzai. Kata Rasulullah SAW, aku melihat Amr bin Luhai al-Khuzai di neraka jahanam, Sahih Bukhari. Kenapa? Aku melihat dia menggeret ususnya di neraka jahanam. Kenapa? Dia yang pertama kali bawa kesyirikan ke kota Mekah. Dia yang pertama kali mengkeramatkan unta-unta. Li'annahu awwalu man sayyaba sawaib. Dia orang yang pertama kali mengkeramatkan unta-unta. Dia di masa fatrah, Nabi vonis di neraka jahanam. Contohnya Abdullah bin Jud'an tadi saya sebutkan dalam Sahih Muslim. Hidup juga di masa fatrah. Sebelum Rasulullah SAW diangkat menjadi Nabi. Dan Nabi mendapati dia dan dia baik. Aisyah bertanya, "Hal yanfa'u dzalik ya Rasulullah?" Abdullah bin Jud'an dahulu memberi makan kepada fakir miskin, kemudian dahulu menyambung silaturahmi, menjamu tamu, apakah bermanfaat? Kata Nabi, tidak bermanfaat. La yanfa'u dzalik, tidak bermanfaat. Lam yakul yauman qat rabbi ghfir li khati'ati yaumaddin. Tidak pernah dia berkata, "Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku pada hari kiamat kelak." Di neraka jahanam. Sama, ya. Sahabat yang datang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ayahku di mana?" Kata Rasulullah, "Inna abaka finnar." Ayahmu di neraka jahanam. Ya. Sama, bapaknya juga di masa jahiliyah, ya, belum mendapati Nabi SAW diangkat sebagai seorang Rasul. Jadi banyak orang-orang seperti tadi Hatim At-Tai, ya, anaknya bertanya, "Ya Rasulullah, ayahku bagaimana? Dulu sering bersedekah, sering dermawan." Kata Rasulullah SAW, tidak bermanfaat. Karena abuka yaf'alu dzalik, yuridu syai'an fa adrakahu. Ayahmu dahulu melakukan demikian karena ingin sesuatu, ingin dipuji, dan dia mendapatkannya. Ternyata ada orang-orang yang divonis oleh Nabi dalam hadis-hadis yang sahih Bukhari dan yang lainnya, dan mereka hidup di masa fatrah divonis oleh Nabi masuk neraka jahanam. Menunjukkan sebenarnya masih ada sisa agama tauhid. Dan di antara orang-orang divonis oleh Allah Subhanahu wa taala meninggal dalam kondisi musyrik, di antaranya ibunya Nabi dan ayahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya pun ingin ayah dan ibu Nabi di surga, saya juga ingin. Tapi Nabi yang bilang, ya, ayahnya di neraka. Nabi yang dilarang, yang bilang, saya dilarang untuk mohon ampun kepada ibu saya. Apakah saya mendustakan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Orang yang mengatakan, oh maksudnya demikian, ditakwil itu silakan Anda mentakwil. Saya mengambil zahirnya hadis. Ini pendapat jumhur ulama. Demi Allah, kalau saya boleh ada dalil yang mengatakan ayah ibu Nabi di surga, saya akan mengatakan. Saya akan mengatakan, tapi saya tidak berani mengatakan karena hadis Nabi mengatakan demikian. Kemudian para ulama juga jumhur ulama, tadi saya katakan bahkan ada yang mengatakan ini ijma'. Kesepakatan ulama mengatakan demikian. Masa saya mau melanggar? Kalau dia mengatakan ayah ibu Nabi di surga, dia hidup kembali kemudian masuk Islam lagi, baru meninggal dunia, kita katakan hadisnya lemah. Ya. Dan itu pendapat Suyuti belakangan. Adapun ulama-ulama sebelumnya mengatakan kedua orang tua Nabi meninggal dalam kondisi apa?
musyrik. Ya. Oleh karenanya para hadirin Allah Subhanahu wa taala, jadi benar memang kedua orang tua Nabi meninggal di masa fatrah, tetapi kita katakan ada orang-orang yang hidup di masa fatrah, meninggal di masa fatrah, divonis oleh Nabi di neraka jahanam. Tadi di antaranya Amr bin Al-Khuzai, saya sebutkan Abdullah bin Juda'an, di antaranya Adi bin Hatim At-Tai, ayahnya Adi bin Hatim, ya. Itu di antara orang yang divonis oleh Nabi di neraka jahanam, padahal mereka orang yang baik, namun mereka meninggal dalam kondisi musyrik. Tuh kaum muslimin ya, ada nggak kita temukan Ustadz Firanda teriak-teriak, mencaci maki orang tua Nabi, ya, kurang ajar, tidak beradab kepada Nabi Muhammad SAW. Coba. Ya. Ustadz Firanda Andirja menjelaskan sesuai dengan dalil. Nggak ada teriak-teriak, nggak ada mencaci maki. Ya. Jadi kurang ajarnya di mana? Ya Pak Rizik, kurang ajarnya di mana coba? Kalau masalah ente punya dalil, ya tinggal ditimbang. Dalil mana yang lebih kuat? Apakah bapak ibu Nabi itu ahlul fatrah? Apakah bapak ibu Nabi memang seperti zahir hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa bapak dan ibu Nabi di neraka? Ya. Dan orang-orang salafi, para asatid salafi, menyampaikan hal seperti itu bukan berdasarkan hawa nafsu, bukan berdasarkan qila wa qala saja. Mereka mengatakan bahwa orang tua Nabi di neraka itu karena berdasarkan dalil yang sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Dan kami rasa sudah cukup jelas yang disampaikan oleh Ustadz Firanda Andirja kaum muslimin. Dan cukup jelas juga, nggak ada caci maki, nggak ada teriak-teriak ketika beliau menyampaikan permasalahan, menjelaskan permasalahan tersebut. Begitu juga dengan para asatid yang lain kaum muslimin, ya. Sehingga tuduhan Rizik Syihab katanya Wahabi kurang ajar, mencaci maki orang tua Nabi, teriak-teriak, nggak beradab, itu dasarnya dari mana mengatakan seperti itu? Ya. Sementara yang hobi teriak-teriak, ya, mencaci maki orang yang nggak beradab, ya para Habib Baklawi, terutama Rizik Syihab, Bahar Smith, Hanifah Latos, dan lain sebagainya. Coba, lebih beradab mana orang yang berbicara sesuai dengan dalil dengan orang yang dawir-dawir berbicara tentang syariat Islam tanpa adanya dalil yang sahih? Berapa banyak para Habib Baklawi berbicara tentang syariat Islam tanpa dalil yang sahih? Coba, mengaku-ngaku Nabi Muhammad SAW hadir di majelisnya. Mengaku-ngaku Nabi Muhammad SAW mencium lututnya. Mengaku-ngaku kalau ada sesuatu dia tanya langsung kepada Nabi Muhammad SAW. Mengaku-ngaku bisa memadamkan api neraka. Mengaku-ngaku bisa menurunkan rantai emas dari langit. Mengaku-ngaku bisa memasukkan orang ke dalam surga tanpa hisab meskipun ahli maksiat, meskipun ibadahnya berantakan. Coba, lebih kurang ajar mana? Lebih tidak beradab mana coba? Ya. Dan satu hal, ya, Pak Rizik Syihab menuduh Wahabi tidak beradab, tidak berakhlak, kurang ajar, mencaci maki orang tua Nabi, ya. Tapi Pak Rizik Syihab ketika terkena masalah, dia kaburnya ke negerinya Wahabi. Coba, Pak Rizik Syihab kabur ke negerinya Wahabi bertahun-tahun lagi. Di sana hidupnya enak lagi, aman, tentram, damai, sentosa, sampai pulang lagi ke Indonesia. Coba, ya. Padahal kalau kita menyimak ceramah-ceramah para Habib Baklawi, ya, justru yang dipuji-puji oleh mereka itu adalah Tarim, Yaman. Ya, kalau Saudi negerinya Wahabi, Wahabi itu kurang ajar, ya, nggak berakhlak, nggak beradab, tukang caci maki, mengkafirkan orang lain. Pokoknya Wahabi itu nggak sesuai lah. Ya, ada Bahar Smith itu ngomong, ya, Wahabi nggak, saya nggak suka sama Wahabi, saya benci Wahabi. Ya, Wahabi Syiah, ya, nggak cocok sama saya. Ketika ditanya tentang Ustadz Khalid Basalamah, anti dengan Wahabi. Tapi Imam Jumbo ini ketika terkena masalah di Indonesia, kaburnya ke negeri Wahabi, bukan ke Tarim. Padahal Tarim katanya surga dunia. Di sana wali semua. Nggak ada anak-anak yang tumbuh berkumis kecuali jadi wali. Doa di sana, di dalam WC pun dikabulkan. Belkedes, buktinya mana? Nggak ada. Nggak ada. Ya. Jadi yang diucapkan oleh Pak Rizik Syihab itu semuanya kempros, ngedabrus. Ngomong Wahabi nggak beradab, nggak berakhlak, tukang caci maki. Ya. Giliran kabur ke negeri Wahabi. Minta perlindungan ke negeri Wahabi. Bukan ke Tarim. Ya Allah. Ya.
Masih percaya juga Mukimin kalau orang-orang seperti Rizik Syihab, Hanif Alatos, Bahar Smith, cucu Nabi. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.